Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di podcast KSR episode yang ketiga dengan topik siap menjadi generasi tanggap bencana. Tepat pada hari ini, tanggal 26 April tahun 2021, kita memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana. Perkenalkan, saya Putri Aulia sebagai host pada pagi hari ini. Saya mewakili pengurus dan anggota KSR PMI Unit UMK turut berduka cita atas musibah yang menimpa kapal selam KRI Nanggala 402. Semoga amal ibadah saudara kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tentu saja saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang hebat, yaitu Mas Saiful Arif atau biasa kita panggil Mas Ipung. Beliau adalah alumni dari SMA 1 Jekulo, kemudian alumni dari IAIN Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian pelatihan yang telah beliau ikuti yaitu Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian, Pusdalops BPBD Jateng, Manajemen Tanggap Darurat Bencana, Tim Ambulan PMI Kudus, dan Manajemen Operasional Bencana PMI Kudus. Kemudian organisasi yang beliau ikuti yaitu KSR Unit Markas PMI Kudus, OPA Peng Kings, Vertical Rescue FPTI Kudus, SAR Kudus, Padma, dan juga MDMC. Kemudian penugasan penanganan bencana yang sudah banyak beliau ikuti dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, yaitu di daerah Kudus, Banjarnegara, Purworejo, Brebes, Pacitan, Lombok, dan juga Ambon. Nah, kita sapa dulu ya narasumber kita hari ini. Selamat pagi Mas Ipung. Oke, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Lancar puasanya? Alhamdulillah, semoga lancarnya PR ini. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin ada yang mau disampaikan dulu Mas Ipung? Selamat pagi untuk teman-teman yang hari ini mengikuti acara dari KSR Unit UMK ya. Jangan lupa hari ini kita merayakan juga hari kesiapsiagaan bencana. Semoga teman-teman selalu siap dan siaga ketika ada bencana. Ya, terima kasih. Tentu saja kita tahu negara kita di Indonesia banyak sekali daerah-daerah yang seringkali menimpa musibah, termasuk Kota Kudus sendiri. Pada awal tahun juga kita mengalami musibah banjir yang surutnya juga cukup lama. Kemudian akhir-akhir ini juga Kota Kudus juga pernah mengalami longsor, begitu ya Mas? Ya. Baik, langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Mas. Apakah ada perbedaan pada pencegahan pada masa pandemi dengan sebelum pandemi? Secara umum yang membedakan adalah terkait masalah protokol kesehatan ya. Tentunya pencegahan di masa pandemi dan sebelumnya yang membedakan hanya di protokol kesehatan. Banyak beberapa kegiatan yang harus kita sesuaikan gitu. Artinya karena sebagian besar kegiatan penanggulangan bencana harus melibatkan unsur masyarakat, tentunya kita harus sesuaikan. Yang istilahnya yang bisa kita lakukan secara daring kita laksanakan secara daring, yang harus luring atau ketemu langsung kita sesuaikan protokolnya gitu.
harus menyesuaikan protokol yang ada gitu. Artinya masa pandemi pun tidak boleh menjadi gangguan kita untuk selalu berupaya untuk mengurangi resiko bencana tentunya itu. Oke, ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana penerapan protokol kesehatan dan SOP di tempat-tempat pengungsian kebencanaan? Iya. Nah, ini yang membedakan penanganan pengungsi atau penyintas di masa sebelum ada pandemi ya tentunya. Yang membedakan ini di masa pandemi kita emang harus menyesuaikan beberapa hal, terutama tentunya di masalah protokol kesehatannya. Termasuk misalnya kalau secara umum di Kudus kebanyakan bentuk pengungsiannya ini lebih ke komunal. Komunal ini artinya di tempat yang sudah tersedia, kemudian di situ berkumpul penyintas yang banyak atau dikumpulkan di satu titik, baik di aula balai desa misalnya atau masjid tempat ibadah yang lain. Nah, ini yang harus kita sesuaikan dari misalnya kuota atau banyaknya pengungsi yang bisa kita tampung harus kita sesuaikan. Karena nanti kita harus sesuaikan dengan jarak antar penyintas misalnya. Di Kabupaten Kudus kemarin beberapa pengungsian sudah kita coba untuk menerapkan sistem sekat. Masing-masing kakak kita coba kasih sekat partisi. Harapannya apa? Ini bisa mengurangi mengurangi kontak langsung dengan pengungsi yang lain misalnya. Tujuannya untuk itu. Selain itu di titik-titik masuk kita sediakan tempat cuci beserta sabunnya atau desinfektan kita harus sesuaikan untuk tiap hari. Tentunya selain itu ada beberapa penerapan protokol yang secara umum misalnya harus menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dengan yang lain. Nah, ini harus kita terapkan. Tentunya nanti juga akan berakibat dengan adanya tim khusus yang kita terjunkan secara khusus hanya untuk menangani masalah protokol atau melihat beberapa bagian yang emang harus disesuaikan gitu. Karena termasuk masalah sirkulasi udara dan lain-lain ini juga harus ada yang memperhatikan secara khusus. Karena ketika tidak ada tim yang secara khusus memantau terkait jalannya protokol ini juga akan sulit gitu. Karena melihat masyarakat yang secara umum yang bisa dibilang pada kejadian kemarin sebagian besar sudah mulai AB gitu. Mereka sudah istilahnya melihat bahwa corona ini sudah hilang istilahnya. Nah, ini akan menjadi hal yang harus kita prioritaskan gitu di beberapa penanganan. Ya. Itu, Pak. Untuk pada saat bencana banjir yang kemarin itu, apakah pengungsi juga mengalami sakit-sakit atau penyakit yang lainnya gitu selain misalkan biasanya malaria atau apa? Kan itu satu ruangan kan dipakai buat bareng-bareng. Apakah ada penyakit-penyakit yang menimpa mereka? Secara umum ada beberapa warga yang mengungsi di tempat pengungsian memang kita tempatkan khusus tim medis, tim yang emang dia istilahnya standby di tempat pengungsian. Kita PMI bekerja sama dengan tentunya pemerintah dalam hal ini BPBD, kita koordinasi terus. Kemudian dengan beberapa pihak pemerintah desa setempat kita koordinasi terkait fasilitas-fasilitas termasuk
tim medis yang harus ada setiap saat istilahnya. Eh, Kemarin itu kebetulan dari Puskesmas dalam hal ini DKK sudah menjadwalkan timnya yang tiap hari diganti dari beberapa puskesmas tentunya petugasnya. Nah, mereka sudah berjaga-jaga. Kalau secara umum biasanya beberapa penyakit yang kemudian timbul di tempat pengungsian ya, kebanyakan memang terkait dengan masalah kebersihan. Biasanya lebih kepada itu. Secara umum misalnya gatal-gatal, kemudian sering batuk pilek. Nah ini emang penyakit yang bisa timbul karena lamanya mereka tinggal di tempat pengungsian gitu. Karena faktor lingkungan, mereka harus menggunakan apa istilahnya MCK secara bareng-bareng dengan jumlah besar misalnya. Nah, ini kalau tidak ada yang istilah intent untuk melaksanakan kebersihan secara mandiri misalnya, kemudian kesadaran warga yang tinggal di tempat pengungsian untuk menjaga kebersihan bersama, ini akan menimbulkan bisa memungkinkan banyak warga yang akan terkena penyakit seperti itu. Baik, untuk itu tadi yang tentang banjir ya. Yeah. Kemudian sekarang kita bahas yang bencana gempa. Bagaimana cara melindungi diri saat terjadi bencana gempa saat di rumah maupun di luar rumah? Di luar rumah itu termasuk di jalan seperti itu. Di jalan, oke. Nah, oh ya, kebetulan memang terkait gempa ya, karena kita juga banyak istilahnya tinggal di negara yang banyak titik gunung berapinya, kemudian beberapa tahun terakhir sesar Muria aktif, yang sudah lama tidak aktif. Bahkan mungkin ini menjadi hal baru di Kudus atau di sekitar wilayah Pegunungan Muria ya. Yang dulu itu sangat jarang banget merasakan adanya gempa langsung di wilayah sekitar Muria. Beberapa tahun kemarin ternyata sesar ini aktif gitu. Nah, tentunya ini harus disadari bersama. Kemudian kita sebagai relawan, kemudian masyarakat harus sudah mulai mempelajari bagaimana sih ketika ada bencana, istilahnya. Kita harus melakukan apa. Nah, secara umum kalau kita tinggal di wilayah bencana gempa, kita memang harus tahu rumah kita dulu. Tahu rumah kita, karena kita juga harus menganalisis resiko kita ketika tinggal di rumah. Nah, termasuk nyampe misalnya bagaimana bentuk pintu di rumah kita, kemudian penempatan lemari, penempatan beberapa, kalau di rumah biasanya ada pajangan foto nih, pajangan foto yang di tembok. Nah ini harus kita sesuaikan. Harapannya apa? Ketika terjadi gempa ini tidak menjadi masalah kita ketika di rumah, tidak menimbulkan tambahan resiko. Nah, misalnya apa? Pintu ini di wilayah gempa harusnya sudah disesuaikan. Bagaimana pintu itu harus ketika kebuka ini harus arahnya keluar. Nah, secara umum kalau di rumah kita, kalau kita buka pintu kan kita tarik ke dalam. Nah, ini harus disesuaikan. Harapannya apa? Ketika ada kondisi darurat, istilahnya ketika kita dobrak dengan kekuatan saat darurat kan kita kemungkinan mempunyai kekuatan yang besar di kondisi tertekan. Nah, ini kita dobrak dari dalam ini bisa kebuka. Nah, salah satunya fungsinya untuk itu. Kenapa nyampe pintu ini kita harus sesuaikan. Sedetail itu. Iya. Kemudian dari awal ketika akan membangun rumah, konstruksinya harus kita sesuaikan. Bagaimana konstruksi rumah dan gempa misalnya harus kita sesuaikan. Atau kalau emang sudah karena dianggap waktu itu kita ini terhindar dari gempa ya
harus ada penyesuaian gitu. Bagaimana posisi lemari, posisinya misalnya harus tidak dekat dengan pintu misalnya. Karena apa? Khawatirnya ketika terjadi gempa ini, pintu ini lemari ini robohnya ini akhirnya menghalangi kita untuk keluar ke tempat evakuasi. Kemudian secara umum yang harus dilakukan ketika ada gempa ya kita emang harus istilahnya berlindung di tempat yang aman. Jangan langsung lari dulu. Justru kita harus berlindung. Nah, ini untuk berlindung ini kita harus mengetahui baik di rumah atau di luar rumah mana tempat yang aman. Gitu. Dikenal biasanya ada segitiga aman misalnya. Bagaimana kalau di rumah, kalau misalnya kita di kamar tidur, nah biasanya titik yang ada sudutnya ketika ditimpa bangunan ini aman, ada ruang khususnya misalnya di samping samping tempat tidur misalnya kita dengan tiarap di situ, dengan kemudian melindungi kepala. Nah ini yang harus kita pelajari karena masing-masing rumah kita yang tahu. Secara umum seperti itu. Kemudian kapan kita lari? Kita bisa lari ketika emang kondisi sudah mulai aman gitu, atau ketika emang kita ini lebih dekat dengan pintu keluar ke tempat yang aman. Secara umum memang kita harus mencari tempat aman dulu, baru ketika kondisinya sudah mulai aman, baru kita menuju titik aman atau tempat kumpul yang aman. Itu kalau di rumah. Kemudian kalau di tempat terbuka kita emang harus menghindari bangunan ya, artinya di tempat terbuka ini kita memastikan titik amannya. Ketika kita di luar nih tapi dekat dengan bangunan tinggi atau ada baliho, nah ini harus kita hindari. Menghindar secara umum itu mencari tempat yang lapang. Berarti untuk di luar rumah kita mencari tempat yang lapang. Iya, itu. Kemudian yang perlu diperhatikan ini, kita ini secara keluarga kita juga harus secara internal keluarga kita harus mempunyai kesepakatan bersama. Misalnya ketika ada kejadian kita harus kumpul di mana. Ini untuk semua kejadian, nggak hanya gempa. Harapannya apa? Ini yang terjadi di beberapa tempat, termasuk di waktu saya tugas di Ambon misalnya. Nah, waktu itu ada gempa, kemudian diikuti dengan tsunami. Waktu itu tsunami-nya si kecil. Nah, anak-anak ini yang di sekolah kemudian dievakuasi oleh gurunya, dievakuasi ke titik aman. Nah, ini juga harus dikomunikasikan. Harapannya apa? Biar tidak menambah panik. Atau ketika kita harus mencari keluarga kita harus kemana? Titik kumpulnya. Harapannya itu, biar nggak nambah panik lah. Kita mencari keluarga ini gampang. Oh, kita sudah sepakat ketika ada kejadian seperti ini, kita larinya ke sini. Ya, berarti kalau ada bencana gempa itu lebih baik berlindung di rumah terlebih dahulu. Ya, kondisinya juga harus kita sesuaikan gitu. Kita posisinya di mana? Gitu. Ketika kita untuk akses langsung keluar rumah ini lebih sulit, lebih lama, mending kita mencari tempat titik aman di sekitar kita. Lebih baik gitu. Karena apa? Justru takutnya ketika misalnya kita di kamar tidur nih, tapi akses untuk keluar rumah ini lumayan, butuh beberapa detik, kemudian harus melewati beberapa pintu. Nah, ketika terjadi gempa ini belum tentu pintu yang biasa mudah kita buka, ini menjadi mudah juga gitu. Bisa jadi macet atau apa. Belum lagi ketika ada beberapa perabot yang jatuh misalnya, atau jendela yang pecah dan lain-lain, ini akan menambah resiko kita gitu. Justru lebih baik kita mencari tempat berlindung yang aman gitu. Kalau
kita biasa ajarkan di sekolah atau di tempat kuliah ya kita berlindung di bawah meja misalnya. Nah itu beberapa caranya seperti itu. Harapannya ketika ada bangunan yang jatuh ini nggak langsung menimpa kita. Ya. Tadi ngomongin rasa panik, bagaimana menghadapi rasa panik saat kita tiba-tiba merasakan gempa? Nah ini prinsip kita harus apa ya? Kita harus tahu ya. Kita itu bisa mengurangi panik, emang kita harus mempelajari dulu. Tanpa kita pelajari ya selalu panik, kemudian harus kita uji istilahnya sistem internal itu. Kalau secara umum emang untuk istilahnya apa ya, kita ngomong berhadapan dengan orang lain aja harus kita biasakan, harus beberapa kali kita latih. Nah, termasuk dalam hal kebencanaan juga. Gitu. Ketika kita membangun sistem, kemudian membangun cara yang baik, tapi ini tanpa kita lakukan berulang kali, ini ya sama aja. Artinya ini akan menjadi hanya sebagai selain teori toh. Gitu. Kemudian kalau panik ini emang harus kita lakukan secara berulang, kemudian kita pelajari terus. Gitu. Karena emang bencana ini dinamis, berkembang. Tidak misalnya kita ngomong bencana banjir di Kudus saja, belum tentu ini penanganannya akan sama dengan kejadian di tempat lain. Prinsip kita harus tahu resikonya apa dulu, kemudian caranya seperti apa, kemudian kita coba praktekkan gitu. Biar kita istilahnya paniknya semakin hilang gitu. Contoh misalnya kita teman-teman di PMI misalnya yang belajar pertolongan pertama. Nah, oke, teman-teman ini latihan terus nih, latihan terus dengan Probandus, kemudian tapi ketika teman-teman ada kesempatan untuk implementasi langsung menolak ya, ini paniknya timbul terus. Gitu. Teman-teman hanya merasa nyaman ketika ini latihan langsung saja dengan korban jadi-jadian, istilahnya kan gitu. Nah itu makanya harus dilatihkan terus. Saya sendiri misalnya, saya beserta dengan teman-teman, nggak hanya di PMI, kemudian di organisasi lain, ini selalu ngajak untuk selalu berlatih. Tujuannya apa ya itu? BNPD, biar terbiasa. Karena ya perkembangannya selalu ada gitu, nggak hanya monoton A, B, C, tapi yang penting kita prinsip penanganan utamanya sudah kita pegang, kemudian emang ketika implementasi harus penyesuaian. Emang harus latihan terus. Latihan terus ya. Iya. Untuk yang selanjutnya, dalam proses kesiapsiagaan bencana, kendala apa saja yang pernah dihadapi? Kemudian bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa agar bisa membantu? Nah, dalam proses kesiapsiagaan bencana kendalanya ya. Seringnya kendala yang kita hadapi itu karena kebiasaan masyarakat sebetulnya. Kemudian selain itu masyarakat ini belum paham resiko atau ancaman yang ada. Sebagai contoh, dulu itu kita pernah mengajak untuk membangun desa siaga bencana istilahnya di suatu desa di Kudus. Nah, karena masyarakatnya ini ternyata belum memahami, kemudian belum sadar bahwa mereka mempunyai ancaman bencana, ini sulit. Kita untuk membangun program di sana ini akan susah. Karena apa? Masyarakatnya emang belum tahu. Gitu. Termasuk misalnya di waktu saya tugas di Banjarnegara misalnya. Banjarnegara ini mempunyai titik rawan terjadi longsor yang tinggi. Waktu itu tempat saya tugas ini memang sudah ada titik longsor, cuma kebetulan tidak menimpa perkampungan. Nah, ini pun masih mereka menganggap bahwa longsoran kemarin aja belum menimpa rumah kita belum menjadi korban istilahnya. Nah,
ketika kita masuk untuk istilahnya membantu mereka supaya mereka sadar kemudian tahu resikonya, ini susah banget gitu. Nah, emang kita harus memberi penyadaran masyarakat tentunya secara kontinu, nggak bisa kita membangun kesadaran ini sekali dua kali langsung selesai gitu. Karena banyak orang yang harus kita libatkan. Kemudian masyarakat juga harus memahami dulu bahwa memang di wilayahnya ini kemungkinan atau berpotensi terjadi kejadian misalnya. Kalau di Banjarnegara waktu itu emang longsor. Nah, ini nyampe waktu itu kita emang koordinasi dengan masyarakat setempat, kemudian dengan pemerintah setempat pun susah karena di sisi desa yang waktu itu dianggap ada ancamannya, masyarakatnya belum sadar gitu, belum ngerti bahwa mereka ini berpotensi menjadi korban. Ya emang harus kita sadarkan kemudian kita latih. Kebanyakan memang di ini ya, lebih ke budaya atau kebiasaan masyarakat yang harus kita rubah secara perlahan. Intinya itu berawal dari diri kita sendiri juga ya Mas ya. Termasuk dari diri kita sendiri juga harus tahu dulu gitu. Oke, selanjutnya saat terjadi bencana, siapa yang dapat kita hubungi untuk meminta pertolongan? Nah, kalau terjadi bencana di Kabupaten Kudus ya. itu, kalau dari pemerintah tentunya kita harus menghubungi BPBD dalam hal ini, gitu. Karena nanti BPBD yang mempunyai tanggung jawab, mereka yang ditanggung jawab oleh pemerintah untuk pengelolaan kebencanaan, terutama kalau di Kabupaten Kudus ya BPBD Kudus gitu. Teman-teman juga harus mengetahui hotline-nya atau nomor call center-nya gitu. Kalau di Kudus termasuk ada Ugaruda. Ugaruda ini nggak hanya menangani masalah kebencanaan, tapi juga laporan kecelakaan, butuh tim ambulan darurat ketika ada kecelakaan, kita bisa menghubungi Ugaruda juga. Selain itu, kalau teman-teman di PMI ya juga harus mengkomunikasikan dengan PMI juga. Gitu. Artinya koordinasi ini berjalan. Kita juga lapor ke BPBD, kemudian kita juga lapor ke PMI. Atau misalnya karena teman-teman belum tahu kemana harus melapor ya, tahunya PMI ya laporan ke PMI aja gitu. Nanti biar dari PMI yang melaporkan ke pemerintah. Gitu nih. Iya. Pertanyaan terakhir Mas, sebagai relawan yang berpengalaman, adakah tips khusus agar selalu mempunyai keberanian untuk menolong korban bencana? Nah, kalau tipsnya sebetulnya seperti tadi ya. Kalau saya bilang tipsnya ya kita harus mau belajar. Mau belajar. Iya, harus selalu belajar, selalu update informasi itu. Apalagi di era sekarang, istilahnya semua informasi mudah diakses, gampang. Kita tinggal tanya Mbak Google aja, istilahnya nggak harus ketemu orang yang ahli di bidangnya dulu, kita bisa belajar di awal gitu. Kita bisa mengakses banyak beberapa lembaga yang sudah menerbitkan atau membuat panduan untuk kejadian kebencanaan, baik PMI, kemudian BPBD dan lembaga yang lain, mereka sudah istilahnya membuat buku panduan yang bisa dan mudah diakses oleh teman-teman lewat internet. Prinsip emang belajar dan berlatih. Biar kita ini ketika ditugaskan kita berani. Karena dengan berlatih, belajar, kapasitas individu kita akan bertambah. Nah, ini yang menjadi kunci biar kita itu berani ketika ditugaskan. Ketika kita nggak punya potensi, mau hanya berani, ketika kita ditugaskan ya akan menjadi masalah juga. Gitu. Iya, tentunya banyak halangan, kemudian banyak kendala yang akan kita hadapi.
memang harus dibiasakan. Harus dibiasakan ya. Iya. Ini ada pertanyaan tambahan lagi satu, Mas. Iya. Bantuan apa saja yang penting diberikan pada saat terjadi bencana, karena kebanyakan bantuan-bantuan yang datang itu lebih ke makanan-makanan yang instan seperti itu. Nah, di kejadian bencana secara umum yang harus kita berikan ke korban adalah kebutuhan pokok ya. Ini di awal. Kebutuhan di tempat pengungsian misalnya, kemudian makanan, kemudian termasuk pakaian ganti, kemudian fasilitas kebersihan. Nah, ini beberapa kebutuhan dasar yang harus kita berikan ke korban di masa darurat awal. Selain itu, kita di lembaga lain atau teman-teman yang belum bisa mengakses langsung di masa tanggap darurat awal ini harus menyesuaikan. Artinya harus selalu update informasi kebutuhan apa yang dibutuhkan. Memang banyak misalnya kebutuhan yang akhirnya menumpuk di titik-titik penerimaan bantuan pengungsian. Nah, ini sebagian besar karena masalah informasi aja. Banyak teman-teman itu yang memberi karena mereka melihat secara umum, bukan atas kebutuhan yang ada. Nah, emang kita harus selalu update. Di titik A ini kebutuhan yang belum tercukupi apa? Nah, itu akhirnya kita harus sesuaikan biar istilahnya bantuan ini tepat guna, tidak hanya numpuk kan gitu. Kemarin sih secara umum memang di Kabupaten Kudus kebutuhan pengungsian sudah sangat cukup ya, karena ya alhamdulillah ternyata masyarakat Kudus ini kepeduliannya tinggi. Nyampe beberapa kali kejadian bencana ini bantuan selalu datang di beberapa titik gitu. Memang ada 1-2 kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh para donatur. Ini masih sifatnya umum. Artinya beberapa organisasi yang dia mempunyai sumber daya lebih ini masih bisa menutupi gitu secara umum gitu ya. Harapannya sih para donatur yang akan memberikan donasi atau bantuannya ke tempat-tempat pengungsian ya harus kita sesuaikan gitu. Harus sesuaikan kebutuhannya apa biar masyarakat ini segera terkurangi bebannya. Itu aja, harus update informasi kebutuhan. Apakah dari pihak logistik itu boleh menolak atau enggak sih, Mas? Misalkan kan pakaian sudah banyak dan itu pun belum tentu dipakai. Dan ada bantuan lagi berupa pakaian. Apakah kita boleh menolak? Nah, gini, kita juga harus sosialisasikan di awal gitu. Artinya ketika memang kondisi saat itu misalnya secara umum memang yang menjadi kendala atau masalah ini pakaian layak pakai karena banyak menimbulkan istilahnya masalah di akhir. Ini kita harus sosialisasikan, termasuk kita harus memberi informasi ke masyarakat. Misalnya emang sebagian besar teman-teman di lapangan pekewoh atau bingung menolak, tapi ketika emang terpaksa harus kita terima ya mau nggak mau kita terima gitu, karena prinsip kita juga dilarang menolak bantuannya. Di sisi lain kita juga harus memberikan informasi ke masyarakat, kemudian kalau perlu ya emang di titik penerimaan bantuan kita itu kita kasih tulisan gitu. Agar ketika ada donatur yang datang mereka selain membawa pakaian layak pakai, dengan kita memberi tulisan bahwa kita tidak menerima bentuk donasi berupa pakaian layak pakai, mereka akan secara otomatis tahu gitu. Ini untuk mengurangi kontak kita menolak. Karena pengalaman di beberapa lokasi memang di akhir penanganan kebencanaan ini menimbulkan masalah gitu.
karena tidak semua kejadian bencana pengungsinya membutuhkan pakaian layak pakai. Tuh, kecuali misalnya banjir beberapa tempat karena pakaian di rumahnya terendam, mereka membutuhkan. Tapi berbeda di wilayah bencana lain seperti gempa misalnya. Gempa mungkin 1-2 hari mereka nggak bisa apa istilahnya ganti pakaian. Tapi ketika sudah aman, rumah mereka sudah mulai aman untuk diakses, mereka sudah bisa mengambil pakaiannya. Harus disesuaikan. Ya, cukup ya Mas untuk pertanyaan hari ini. Intinya kita sebagai generasi muda harus mau belajar dan selalu update informasi dan selalu berlatih agar kita selalu siap siaga kalaupun kapanpun bencana itu akan menimpa kita. Sebelum saya tutup untuk podcast hari ini, bagi mahasiswa S1 yang ingin melanjutkan S2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Magister Manajemen bisa mendaftar pada tanggal 1 April sampai 25 Agustus tahun 2021. Kemudian pendaftaran bisa dilakukan secara online di web mm.umk.ac.id. Jika yang mau mendaftar offline bisa datang ke Sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Herlina dengan nomor 089 636 781 746. Nah, bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti live di IG KSR Unit UMK dapat mengunjungi YouTube kita yaitu KSR UMK dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Saya Putri Aulia dan Saiful Arif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.